Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tema ini kita mulai dulu pembahasannya karena bertepatan dengan hari Jumat. Apa yang kita lakukan? Paling tidak insyaallah dalam pembahasan ulama tentang masalah ini, setelah kami mengumpulkan berbagai penjelasan dan literatur yang membahas tentang hadisnya, tidak kurang dari 4 pendapat. Tidak kurang dari 4 pendapat di kalangan ulama. Dan ini tentu 4 juga nanti sikap. Kalau 4 pendapat biasanya juga melahirkan 4 sikap dalam mengamalkan pendapat tersebut. Lalu di golongan mana kita insyaallah akan membedah pendapat tersebut insyaallah. Ini pendapat yang pertama, diberi rukhsah atau keringanan bagi yang sudah sholat Id, tapi dengan catatan begitu dia datang sholat Id pagi, bahkan mungkin subuh sudah berangkat, dari subuh sudah berangkat, jika dia kesulitan menunggu itu Jumat, kesulitan menunggu Jumat, maka dia cukup lakukan sholat duhur. Tidak usah dia menunggu Jumat, karena Jumat dulu itu satu tempat, tidak terpisah-pisah. Kalau duhur dimanapun. Kalau Jumat ini tentu beda. Di masa Nabi sahabat itu tidak terbiasa Jumat itu terpencar-pencar. Nah, bisa dia pulang nanti di kampungnya atau di daerahnya lakukan duhur, tidak usah menunggu khutbah Nabi. Bayangkan pergi subuh kemudian tinggal menunggu lagi duhur, itu sangat berat. Pendapat ini dianut mayoritas mazhab Hambali, kemudian mazhab Asy-Syafi'i. Jadi Hambali Asy-Syafi'i, 2 mazhab di pendapat yang pertama ini. Ini saya merangkum dari 6 hadis. 1 dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid ibnu Arqam. Ini semua yang mendengar dari Nabi SAW. Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair. Ini masing-masing sahabat. Ini hadis-hadisnya. Ini nomor 1. Jadi pendapat yang mengatakan diberi rukhsah, tidak usah dia sholat Jumat kalau kesulitan, cukup sholat duhur. Ini hadisnya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna hadza yaumun qad ijtama'a alaikum, qad ijtama'a lakum fihi idan. Sungguh pada hari ini telah berkumpul 2 hari raya. Faman ahabba ayyantazir Jum'ah, siapa yang suka menunggu Jumat, siapa suka menunggu Jumat hari ini, pergi hari raya, mau menunggu Jumat, kalau mau tunggu sebentar Jumat, ya terutama dimaksud di sini min ahlil awali, orang yang dari luar tempat ditegakkannya Jumat itu. Jadi dari luar kota
biasanya dari pedalaman pedusun. Ini min ahlil awali, yang datang khusus pergi Jumat dan datang khusus untuk hari raya. Itu kesulitan kalau dua-duanya mau dilakukan. Kata Nabi, kalau suka Jumat, tunggu Jumat, silahkan. Kalau memang tidak, ya kalau memang dia mau tunggu, silahkan falyantanzir, silahkan tunggu. Tapi waman ahabba ayyarji, kalau dia suka pulang, kalau dia mau pulang, faqad azintulah, sungguh saya sudah izinkan. Jadi kata Nabi, kalau mau tunggu, tunggu makin. Kalau mau pulang, silakan pulang. Itu pendapat pertama, Pak, ya. Jadi mau datang Jumat boleh, tidak datang Jumat silakan, tapi catatannya dia sudah Id dan dia golongan apa? Diserupakan min ahlil awali. Ini hadisnya Bukhari, ini hadisnya sahih, tidak perlu diragukan kesahihan hadis ini. Tapi jangan pegang hadis ini saja, Pak. Masih banyak hadis. Kita lihat hadis yang berikutnya. Sholat Id, Nabi itu sholat Id. Berarti Nabi itu sholat Id. Summa, kemudian Nabi itu rahasa fil Jum'ah. Nabi beri keringanan untuk menghadiri Jumat. Nabi sholat Id, lalu Nabi beri rukhsah atau keringanan untuk mendatangi Jumat. Jadi mendatangi Jumat itu keringanan. Syaratnya dia sudah Jumat, tapi bukan gugur duhurnya. Faqal, lalu Nabi sampaikan, man sya'ah ayyusalli, siapa yang mau sholat Id dan juga sekaligus Jumat, falyusalli, silakan dia sholat. Ini hadis Abu Daud. Sengaja, Pak, ya, kalau tulis hadis saya sengaja kasih tebal-tebal begini supaya ini sumber, ini rujukan ilmiah, ya. Kalau ada yang mau buka di sini, Ahmad, Al-Hakim, Ibnu Huzaimah, dan peneliti hadis seperti Imam Az-Zahabi sebagai ahli hadis, juga Ibnu Madini dan juga Syekh Al-Albani sahihkan hadis ini. Diterima hadis ini. Nabi sholat Jumat Id beri keringanan, mengacu pada hadis yang pertama tadi, ya, ahlul awali, yang susah karena tempatnya dia jauh dari masjid atau tempat lapangan. Ini hadis yang ketiga. Sholal Id, Nabi itu sholat Id. Kapan itu? Min awalin nahar, di awal hari, maksudnya pagi. Jadi nahar ini memang sunnahnya di awal siang. Mana awal siang? Pagi. Sholat Idul Adha disunnahkan dipercepat. Sholat Idul Fitri disunnahkan diundur. Tapi diundur pun tetap dia harus min awalin nahar, itu tetap di pagi hari, ya, sebaiknya sebelum panas. Yang penting sudah lewat waktu terlarangnya sholat ba'da subuh, sudah bisa sholat Idul Adha. Nabi memberi rahasa fil Jum'ah, memberi keringanan sholat Jumat. Jadi keringanan, ya. Ini hadis riwayat An-Nasai. Jadi kalau Nabi yang ringankan, Pak, diringankan, ya. Nabi yang ringankan, diringankan. Nah, kemudian yang keempat, kata Nabi SAW, kada ijtama'a fi yaumikum haza idan, sungguh berkumpul hari kalian wahai kaum muslimin pada hari ini dua hari raya. Jadi Jumat itu Pak hari raya. Hari rayanya kaum muslimin sepekan,
hari Jumat. Hari rayanya kaum muslimin setahun, itu namanya Idul Fitri, Idul Adha. Jadi hari ini Nabi menyebut Id. Id itu artinya kan berulang, Pak. Ada yaudu Id. Id ini berulang. Sesuatu yang sering berulang itu namanya Id. Id, hari yang berulang. Nah, kata Nabi SAW, faman sya'a jaza'ahu, siapa yang mau menunaikannya itu hari raya sekaligus Jumat, ya, maka silakan. Ya, jadi faman sya'a jaza'ahu minal jum'ah, siapa yang mau mendatanginya hari raya dan juga sekaligus Jumat, silakan. Tapi kata Nabi, ini penegasan Pak Joy, ini dalil yang nanti pendapat dipakai dalil ini untuk berpendapat lain. Apa kata Nabi? Wa inna mujammi'un. Sungguh kami, kata Nabi, sebagai imam, sebagai pemerintah di wilayah itu, kata Nabi, saya tidak menghilangkan Jumat. Kata Nabi, kami tetap tegakkan Jumat. Diberi keringanan jamaahnya, tapi Nabi tetap adakan Jumat, dan itu pilihannya Nabi. Pilihannya Nabi memberi keringanan, tapi Nabi tidak tutup masjid, dan Nabi tidak menghalangi Jumat. Meskipun Nabi beri keringanan, mau datang Jumat silahkan, yang sudah, yang tidak mau silahkan. Tapi kami, artinya Nabi sebagai pemimpin, Nabi sebagai imam, dia 2 kali baca khutbah. Khutbah Id, khutbah Jumat, baca 2 kali. Maka batil pendapat yang mengatakan, katanya sebagai masyarakat tidak boleh dibaca khutbah itu 2 kali pada satu hari yang sama. Itu pendapat yang batil, lagi batil. Siapa tahu ada yang katakan, jangan baca khutbah 2 kali di tempat yang sama pada hari. Nah, kena kok bala, kena kok susah. Jangan. Ini batil lagi mungkar, karena Nabi baca 2 kali khutbah, Pak. Khutbah Id, khutbah Jumat. Bisa ya dipahami ini? Hadisnya sahih Abu Daud. Syekh Al-Albani sahihkan hadis tersebut. Ijtama'idan fi yaumikum haza. Sungguh berkumpul 2 hari raya pada hari kalian hari ini. Faman sya'aza'ahu minal jum'ah, ya, siapa yang mau mendatangi Jumat itu silakan. Tapi kata Nabi tegas, wa inna mujammi'una insyaallah. Sama, tapi redaksinya ada sedikit lain. Ini Ibnu Majah. Kalau tadi itu Abu Daud, masih sahih, ya, masih sahih. Yang ke-6, ini hadis yang terakhir, pendapat pertama. Ini baru pendapat pertama, karena ada saya lihat di beberapa beredar cuma 2 pendapat. Itu karena diringkas semua pendapat. Ini 4 pendapat minimal. Ijtama'aidan ala ahdi Rasulullah SAW. Pernah terjadi di masa Nabi berkumpul 2 hari raya. 2 hari raya. Fasalla bin nasi, Nabi itu sholat bersama jamaah hari Id itu. Summa, kemudian Nabi sampaikan, qol, man sya'a ayyatil jum'ah, siapa yang mau mendatangi Jumat, fayatiha, silakan datangi itu Jumat. Wa man sya'a ayyatahallaf, falyatahallaf, siapa yang mau menyelisihi, maksudnya tidak datangi Jumat, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi Nabi tetap datang. Ya, silakan, Pak. Ini Nabi sampaikan, Pak, karena Nabi buat syariat tidak pernah bikin susah kita. Tidak pernah bikin susah kita. Hadis Ibnu Majah disahihkan oleh Al-Albani. Nah,
catatannya. Semua hadis di atas menunjukkan bahwa salat Jumat setelah salat Id memperoleh keringanan. Artinya boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan, dan berlaku khusus kepada orang yang telah mengerjakan salat Id dengan catatan ia harus kerjakan duhur. Jadi jangan dihilangkan juga duhurnya. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, diberi rukhsah atau keringanan bagi yang sudah salat Id, bagi yang kesulitan mendatangi salat Jumat dan tidak perlu salat duhur. Ini pendapat yang kedua, tidak perlu salat duhur. Dia sudah diwakili tadi dengan Idnya. Pendapat yang dikemukakan oleh Atta berdasarkan riwayat dari Ibnu Zubair dari Ali bin Abu Thalib. Ini hadis. Shalla bina Ibnu Zubair. Kami sholat bersama Ibnu Zubair fi yaumi Id, pada hari Id. Fi yaumil Jum'ah, pada hari Jumat, awalan nahar, pada hari Jumat di awal pagi itu. Summa rukhna ilal Jum'ah. Kemudian kami ini pergi Jumat. Falam yakhruj ilaina. Ya, kemudian Ibnu Zubair itu tidak keluar. Ya, tidak keluar sedikit pun. Sehingga jamaah ada yang protes. Kenapa amalannya Ibnu Zubair begitu? Dia tidak keluar. Wa kana Ibnu Abbas yang ditanya, diminta fatwanya sebagai orang yang menjadi sahabat yang paling paham juga sunnah Nabi, ditanya bagaimana itu? Ya. Apa kata Ibnu Abbas? Faqala asabas sunnah. Itu sudah sesuai sunnah. Jadi Abdullah Ibnu Abbas memberi tanggapan tentang amalan Ibnu Zubair. Ibnu Abbas mengatakan asabas sunnah. Itu sudah sesuai sunnah. Ya, tapi ingat ya, ini masih dikomentari nanti oleh ulama. Ini pendapat Ibnu Zubair, ijtihad Ibnu Zubair, yang bisa jadi itu yang dipahami oleh Ibnu Zubair, dan begitu juga Ibnu Abbas membenarkan pendapat itu. Ya, hadis riwayat Abu Daud. Hadis Abu Daud. Pendapat yang catatannya, menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah, amalan Ibnu Zubair tersebut, yakni tidak salat duhur, adalah ijtihad beliau sendiri. Ini Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Sedangkan Nabi mengerjakan salat Id dan Jumat dalam satu hari adalah amalan Nabi, dan amalan Nabi itu lebih patut didahulukan daripada amalan Ibnu Zubair. Ya. Kalau ketemu amalan sahabat dan tapi amalan sahabat ini, ya, bukan jumhur dan bukan mayoritas sahabat. Itu pribadi bisa jadi, Pak. Bisa jadi ijtihad beliau dalam, bisa jadi pemahaman beliau, sehingga ini tidak boleh kita celah. Meskipun kalau ada pilihannya Nabi, pilihan Nabi itu lebih didahulukan. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, orang yang sudah mengerjakan sholat Id tetap wajib melakukan sholat Jumat. Ini wajib. Tidak main-main ini. Kalau ini pendapat ketiga nih, Pak, tidak ada keringanan. Pokoknya sudah Id, wajib Jumat. Pendapat ini dianut oleh sebagian mazhab Malik dan Abu Hanifah. Jadi kalau tadi pendapat sebelumnya Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, ini Malik dengan Abu Hanifah wajib dua-duanya nih. Maaf, tetap dia sholat Id dan wajib Jumat. Wajib Jumat. Karena sholat ini menurut beliau cuma sunnah, sedangkan sholat Jumat itu wajib. Kedua-duanya tidak bisa saling menggantikan dan tidak bisa mengeluarkan dari hukum asal.
Ya kan? Mungkin pada umumnya banyak kita berpendapat begini, lentong itu Jumat, lentong salat Id. Ya, selama ini kita pahami salat Id itu sunnah, salat Jumat itu wajib. Masa sunnah bisa menggugurkan wajib? Kalau dia satu sunnah satu wajib, maka Jumat tidak gugur karena salat Id. Pendapat ini kita lihat dalil-dalilnya, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu zanu diyalis salati mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Ini kan hukum asal. Hukum asal. Dan pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah ini, ayat ini tidak bubar kalau tidak ada yang membubarkan. Tidak akan keluar dalil ini, tidak ada pengecualiannya kalau tidak ada pengecualian yang kuat. Tetap dipakai wajib Jumat. Surat Jumat dipakai lagi. Man taraka salasatal jumi'ah, siapa meninggalkan Jumat 3 kali ini, ya tahawunan, dan dia meremehkannya Jumat itu, ya taba'allahu ala qalbi, dan Allah akan tutup hatinya rapat-rapat sehingga dia tidak bisa melihat kebenaran. Ya, Allah akan kunci hatinya. Ini lagi-lagi Imam Malik, Abu Hanifah, ini hukum wajibnya Jumat. Dan tidak setegas begini salat Id. Kalau begitu tidak boleh salat Jumat dihilangkan hanya karena adanya salat Id. Dalilnya juga ada. Abu Daud, ya, dari Abu Ja'di, dari Ad-Damri, Al-Hafiz Ibnu Tawil mengatakan sanad hadis ini hasan. Ya, kalau hasan bisa diamalkan insyaallah. Pakai juga al-Jumatu haqqun wajibun ala kulli muslim. Jadi Jumat itu wajib. Yang bisa mengeluarkan itu, yang bisa mengeluarkan di sini satu, illa arba'ah, 4 saja yang bisa menggugurkan Jumat. Satu, abdun mamluk, budak. Aw imra'atun, perempuan. Aw sabi, anak-anak. Aw maridun, atau sakit. Tidak ada di sini ketemu Jumat dengan hari raya, tidak. 4 saja. Karena dipakai dalil ini, tidak ada mengeluarkannya. Kalau begitu, Id dikerja, Jumat juga tetap dikerja. Hadis Abu Daud, ya, dan hadis ini sahih, disahihkan oleh para ulama sebagian Al-Hafiz Abu Thahir. Ya, dalil asal di atas tidak akan gugur sebelum datangnya dalil yang mengecualikan. Sedangkan amalan-amalan pengecualiannya dari berbagai riwayat itu hanya pendapat pribadi dan keluar dari hukum asal. Jadi tetap beliau tolak karena ini tetap dalil-dalil yang jauh lebih kuat dibanding tadi semua pendapat itu. Yang keempat, sama dengan pendapat pertama, ada keringanan, namun tidak boleh dia tiadakan sholat Jumat di tempat yang biasa ditempati sholat Jumat, agar orang yang punya keinginan, maksudnya tidak pergi tadi hari raya, itu bisa datang sholat Jumat. Begitu pula yang tidak melaksanakan sholat Id tadi. Jadi ini pendapat, meskipun keringanan itu Jumat, tapi jangan ditiadakan Jumat di tempat itu. Ya, jadi misalnya Masjid Jami sudah adakan Id, dibuka Pak, dibuka Id, dibuka Jumat, karena Nabi memilih, saya tetap ini mujammiun, saya tetap Jumat, kami tetap Jumat. Artinya sebagai pemimpin, sebagai pemerintah tidak apa-apa, karena dia orang setempat di situ, tidak menyulitkan baginya, sehingga difasilitasi orang yang mungkin belum Id, maka ini kesempatan dia Jumat. Hakikat pendapat ini sama dengan pendapat yang pertama, namun lebih mempertegas bahwa imam masjid di tempat tersebut tidak boleh menghilangkan pelaksanaan salat Jumat di tempat tersebut. Ya, saya lebih cenderung ini pendapat yang keempat. Kalau kita sudah Jumat, ya, dipertegas jangan ditiadakan Jumat, meskipun kalau termasuki orang kesulitan itu boleh tidak hadiri Pak. Tapi saya yakin orang di sekitar masjid tidak boleh mengatakan sudah mata di Id. Jangan Pak, datang ke Jumat. Karena bukan kita golongan min awali tadi, bukan orang dari pedesaan datang Id
baru kalau mau pulang tidak dapat lagi Jumat, kesulitan. Kita ini berdekatan dengan masjid, maka tetap ambil pendapat tetap wajib datang Jumat. Tapi kalau pedalaman yang susah mencari masjid, berlaku keringanannya itu insyaallah. Ya. Ini kesimpulannya. Kesimpulannya, pertama, dari berbagai pendapat di atas, pendapat yang terkuat adalah pendapat yang pertama, yang digabungkan dengan pendapat yang keempat, yakni diberi rukhsah, keringanan bagi yang sudah mendatangi salat Jumat dengan hanya melakukan salat zuhur karena kesulitan, atau mendatangi Jumat tetapi imam masjid masih melakukan salat Jumat. Yang kedua, ada pun pendapat di tengah masyarakat yang menyatakan bahwa khutbah tidak boleh dibaca atau didengar dua kali pada tempat yang sama, adalah pendapat yang batil. Yang ketiga, belum ada pendapat yang kami temukan yang membolehkan gugur salat Jumat hanya karena urus dari kurban. Nah, ini besok ini terakhir ya. Ini kan ada orang yang bilang tidak wajib di salat Jumat, jadi kita urus misalnya kurban. Jangan Pak, jangan. Tidak boleh tidak salat Jumat karena potong daging kurban, urus daging kurban. Terutama panitia, terutama panitia. Ya, nanti bikin dalil yang kelima bahwa kami urus daging kurban. Nah, ini uzurnya Pak ya. Uzurnya dulu di masa Nabi sulit. Kalau kesulitan kita ada pada itu, boleh tidak datangi Jumat. Karena hakikat syariat tidak membuat kita susah, kecuali kita sendiri yang susahkan diri kita.